saudara, apa kabar pagi ini? Saya, puji Tuhan, kita patut bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita dengan sangat luar biasa, saudara. Saya percaya kita semua ada di dalam penyertaan yang sempurna dari Tuhan, dan itu patut kita syukuri setiap harinya. Ya. Baik saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24. Injil Matius pasalnya yang ke-24. Kita baca mulai ayat 45 sampai ayat 51 ya. Injil Matius pasalnya yang ke-24. Kita baca mulai ayat 45 sampai ayat 51. Di sini tertulis judulnya perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Injil Matius pasalnya yang ke-24, kita baca mulai ayat 45 sampai ayat 51 ya. Sudah dapat semua? Saya akan membaca pelan-pelan. Saudara coba perhatikan di dalam Alkitab saudara ya. Demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi ya, saudara. Nah, saudara-saudara, perumpamaan ini yang baru saja kita baca ini adalah sebuah perumpamaan ya, yang disampaikan oleh Yesus untuk menyampaikan satu ide ya, untuk menggambarkan tentang akhir zaman ya. Jadi perumpamaan biasanya dipakai sebagai metode mengajar ya, untuk menyampaikan satu ide besar dengan analogi atau dengan gambaran-gambaran yang bisa diterima pada saat itu. Misalnya kayak kita sekarang, kalau kita ingin menasehati seorang anak supaya dia tidak durhaka sama orang tua, mungkin kita akan mengutip satu kisah apa saudara? Ada yang tahu? Maling kundang ya. Jadi kita ceritakan kisah maling kundang itu ya, dengan harapan apa? Supaya si anak menangkap satu ide besar, supaya anak itu tidak durhaka kepada orang tua. Kalau kami di Sumatera ada kisah yang juga sama tenarnya dengan maling kundang, yaitu Sampuraga. Ya, itu juga sama. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah fungsi dari sebuah perumpamaan pada waktu itu. Jadi Yesus menyeberangkan satu perumpamaan, satu cerita, ya, untuk menyampaikan hal tentang akhir zaman.
Ya, bahwa di akhir zaman nanti akan ada dua tipe orang. Yang pertama akan ada yang tetap setia, ya, beriman, pistos, ya, setia dan bijaksana. Ya, bijaksana ini promimos, kata yang sama yang dipakai di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ya, waktu Yesus cerita tentang dua macam perumahan, ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Jadi golongan orang yang pertama yang nanti akan ada di akhir zaman, yang pertama adalah orang yang setia dan bijaksana, kata Yesus. Lalu golongan yang kedua adalah golongan orang yang jahat, ya, jahat, kratos. Nah, perlu kita ketahui bahwa kedua golongan ini digambarkan oleh Yesus sebagai kelompok orang yang mengenal tuannya. Ya, mereka sama-sama mengenal siapa tuannya, baik yang setia dan bijaksana maupun yang jahat tadi adalah dua kelompok orang yang sama-sama mengenal siapa tuannya, sama-sama diberikan kepercayaan oleh tuannya untuk melakukan sebuah tugas atau tanggung jawab. Ya, kalau di dalam teks ini mereka diberi kepercayaan untuk memberi makan hamba-hamba yang lain karena mereka statusnya adalah pengawas atas segala yang dimiliki oleh tuannya. Ya, jadi kira-kira seperti itulah perumpamaan ini. Ada seorang tuan, dia punya banyak harta, lalu tuannya mau pergi ke satu tempat yang begitu jauh. Dia kumpulkan para pemimpin, ya, ini para pemimpin pegawai-pegawai terhormat, lalu diberikan tugas kepada mereka untuk mencukupkan semua kebutuhan hamba-hamba yang lain, mungkin buruh-buruhnya, ya, memberi makan mereka, menyediakan hospitality atau apa yang mereka perlukan untuk buruh-buruh itu. Mereka diberi tugas seperti itu. Tetapi Yesus menggambarkan sekali lagi bahwa setelah tuannya ini pergi jauh, maka orang yang diberikan tugas tadi ternyata terbagi ke dalam dua macam orang. Yang pertama adalah mereka yang setia melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Yang kedua, mereka yang jahat atau tidak setia melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, saudara. Nah, sekali lagi perumpamaan ini mewakili kondisi manusia pada akhir zaman. Ini yang perlu kita tangkap idenya. Ya. Gambaran ini, perumpamaan ini diberikan oleh Yesus untuk menggambarkan akan seperti apa nanti orang-orang di akhir zaman, ya, atau di zaman akhir. Dua istilah ini tampaknya beda, ya. Saya terangkan sedikit aja. Kalau istilah zaman akhir, jadi zamannya duluan, itu dimulai dari kedatangan Yesus sampai nanti Yesus datang kembali. Kalau akhir zaman sebenarnya satu istilah teknis untuk mewakili tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti. Tapi tidak apa-apa, kadang-kadang istilah ini bisa dipakai secara bergantian dengan makna yang sama. Ya, jadi di dalam khotbah ini dua istilah ini mungkin akan dipakai dalam makna yang sama, akhir zaman, zaman akhir. Ya, anggap aja itu dua istilah yang sama. Jadi sekali lagi perumpamaan ini diberikan oleh Yesus untuk menggambarkan kondisi orang-orang pada zaman akhir sampai nanti akhir zaman. Akan ada yang tetap setia, akan ada yang berubah menjadi jahat. Tentu kita perlu tahu, ya, sekali lagi bahwa kedua kelompok orang ini adalah dua kelompok orang yang sama-sama mengenal tuannya.
ya, sama-sama dekat dengan tuannya. Kenapa saya sebut demikian? Karena mereka sama-sama diberikan tugas yang sama. Dugaan saya, mereka ini adalah orang-orang penting, ya, sehingga mereka diberi tanggung jawab untuk menyediakan hospitality atau kecukupan bagi hamba-hamba yang lebih rendah dari mereka. Dalam hal ini dikatakan memberikan mereka makan, ya, memberikan mereka makan, mengatur kecukupan mereka. Nah, ini perlu kita perhatikan dan kita perlu pelan-pelan menangkap pesan ini. Tentunya dengan tujuan untuk memastikan apakah saya adalah kelompok orang yang akan tetap setia atau sebaliknya, atau saya akan menjadi kelompok orang yang tergolong jahat, kakos. Sekali lagi ini terkait kepada tanggung jawab dan peran kita sebagai orang percaya. Karena menjadi jahat itu banyak cara, betul? Mencuri juga jahat, ya, berzina juga jahat, menipu, berbohong itu semua jahat, ya. Tetapi ada jahat yang secara khusus dituju oleh Yesus dalam perumpamaan ini, yaitu jahat apa, saudara? Tidak setia melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya. Ini juga jahat, ya. Sekali lagi saya akan pelan-pelan menyeberangkan ini supaya idenya sampai kepada kita. Ya. Jadi jahat di sini adalah orang yang tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Itu jahat. Hati-hati, saudara. Jahat itu bukan hanya bohong, bukan hanya zina. Jahat itu bukan hanya nipu, ya, semua itu jahat. Jahat itu bukan hanya suka bertengkar, tetapi ada jenis kejahatan yang kadang-kadang kita merasa sepele terhadap itu. Kejahatan apa, saudara? Tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu di mata Tuhan adalah sesuatu yang jahat. Ya, nanti kita akan perluas aplikasinya. Nah, ketika kita membaca teks-teks tadi, maka kita akan melihat adanya satu pemisahan yang jelas, pemisahan yang sangat terlihat, pemisahan yang sungguh-sungguh jelas diberikan oleh Yesus, ya, yaitu antara hamba yang setia dengan hamba yang jahat tadi. Nah, kita akan bahas satu-satu, saudara. Ya, hamba yang setia. Yesus berkata, akan ada mereka yang tetap setia dan bijaksana. Setia di sini atau pistos itu memiliki kualitas untuk bisa dipercaya. Nah, ini penting buat kita, saudara. Menjadi orang Kristen, kita harus punya kualitas untuk bisa dipercaya. Kalau kita sudah tidak bisa dipercaya, terutama oleh Tuhan, itu akan menjadi keadaan yang sangat berbahaya bagi kita. Pernahkah Tuhan tidak mempercayai orang? Pernah. Kita bisa mendapat itu di Injil. Injil apa? Yohanes. Betul? Waktu itu Yesus melakukan banyak mujizat, orang-orang yang mengangkat dia menjadi raja. Firman Tuhan mencatat, ya, tetapi Yesus tidak mau mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus tahu isi otak mereka itu apa. Ya, Yesus tahu isi pikiran mereka itu apa. Yesus tidak mau mempercayakan diri kepada mereka. Tetapi Yesus ingin atau Yesus melakukan satu pemisahan bahwa nanti ketika orang-orang percaya sembari menantikan kedatangannya yang kedua kali,
Kita diharapkan sebenarnya menjadi hamba-hamba atau orang-orang percaya yang setia, memiliki kualitas untuk dapat dipercaya. Nah, kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan, maka kualitas itu seharusnya turun ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita nggak bisa katakan bahwa kita setia kepada Tuhan, kita bisa dipercaya oleh Tuhan, tetapi kita berlaku curang terhadap orang lain. Betul, saudara? Betul? Nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan, saya beriman kepada Tuhan, tetapi dalam hidup kita sehari-hari kita tidak mencerminkan iman itu di dalam perbuatan kita. Itu tidak bisa. Karena aktivitas bertuhan dengan aktivitas sehari-hari itu bukan dua aktivitas yang boleh dipisahkan. Bukan. Aktivitas bertuhan itu adalah aktivitas yang terjadi setiap hari dalam diri kita. Sekalipun kita tidak sedang ada di dalam ruangan ibadah ini. Waktu saudara bekerja misalnya, saudara harus tahu bahwa itu adalah bagian dari aktivitas kita bertuhan. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sadar bahwa itu adalah aktivitas kita bertuhan, maka kita akan bekerja dengan penuh dedikasi. Maka kita akan bekerja dengan kejujuran. Maka kita akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kenapa kita begitu? Karena kita tahu bahwa bekerja juga adalah aktivitas bertuhan. Jadi jangan bilang aktivitas bertuhan itu hanya di gereja 2 jam sekali seminggu. Bukan. Kalau udah keluar dari gereja, mata nggak dijaga, ya, mulut nggak dijaga, jangan. Jari nggak dijaga, tahu jari ya? Tahu ya? Nggak dijaga, jangan. Itu semua aktivitas bertuhan, amin? Nggak boleh. Ya. Justru di luar gereja waktu kita tuh jauh lebih banyak. 1 minggu 7 hari kali 24 jam, berapa jam itu? 168 jam. 2 jam di gereja. Di luar gereja kita berapa jam? 166. Ngapain kita? Bertuhan gak kita di 166 jam itu? Nah itu perlu kita tanyakan. Ya, perlu kita tanyakan. Jadi kita harus setia, memiliki kualitas untuk dapat dipercaya. Bijaksana itu apa? Bijaksana atau pronios itu artinya kita paham karena kita punya pengetahuan. Itu bijaksana. Berhikmat di dalam perjanjian lama. Kalau saudara ketemu kata berhikmat, itu kata itu biasa diterjemahkan dari satu kata, kalau saya tidak salah ingat itu hokmah. Hokmah saya rasa ya, kalau saya tidak salah ingat. Hikmah itu hokmah. Saudara tahu makna hikmah di dalam perjanjian lama? Itu simple sekali. Makna hikmah itu di dalam praktek perjanjian lama itu. Ya. Tiba-tiba saya pergi ke ladang, lalu di ladang saya mendengar suara. Suara apa itu? Ada yang tahu ya? Suara apa kan itu? Suara apa kan itu? Suara apa? Segampang itu arti kata berhikmat. Kenapa saya tahu itu suara anjing? Karena saya mengenal, betul nggak? Betul?
anjing. Setiap hari kita ketemu anjing. Lalu kita masuk rumah, kita mendengar satu suara. Suara apakah itu? Kucing. Sekarang saya tanya saudara, coba tirukan suara capung. Ada yang tahu nggak? Karena kita nggak dekat dengan capung. Coba tirukan suara semut. Ada yang tahu? Cuma trio kuek-kuek yang tahu suara semut. Ya kan? Itu jalanmu, lalu semut kecil. Saudara, segampang sesimpel itu hikmah. Tetapi di dalam perjanjian lama juga kita gak boleh lupa bahwa hikmah itu adalah suatu relasi atau hubungan. Hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Tanpa adanya hubungan yang benar dengan Tuhan, manusia hanya punya pengetahuan, tetapi tidak dapat menerapkan pengetahuan itu dengan benar. Makanya Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan permulaan hikmah. Jadi tidak ada hikmah tanpa hubungan dengan Tuhan. Tidak ada. Manusia zaman sekarang banyak yang berhikmah, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kelakuannya kacau balau. Makanya penting ini, saudara. Bijaksana. Saya punya pengetahuan, saya bisa memahami sesuatu karena saya punya pengetahuan. Itu namanya bijaksana. Tetapi pengetahuan itu tidak bisa lepas hubungannya dengan adanya Tuhan. Kalau itu dilepaskan dengan adanya Tuhan, maka pengetahuan tidak akan bermanfaat untuk kerajaan Allah. Banyak orang pandai di bumi ini, ya kan? Kenapa orang koruptor bisa korupsi? Karena dia pandai. Kalau dia nggak pandai, nggak mungkin dia bisa korupsi. Dia nggak bisa lihat celah di mana bisa korupsi, betul nggak? Orang-orang yang korupsi itu adalah orang-orang pandai, orang pintar. Mereka bukan orang-orang bodoh secara intelektual, justru mereka orang-orang pandai. Tetapi pengetahuan dan kepandaian mereka tidak terhubung dengan Tuhan. Akhirnya mereka tidak bijaksana. Hati-hati saudara ya, ini tuntutan Tuhan bagi kita. Ya. Nah, tentang orang-orang ini, firman Tuhan berkata mereka adalah orang yang berbahagia. Betul? Di ayat 46 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu. Ingat, orang yang setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Ketika Tuhan nanti datang kedua kalinya, dia disebut sebagai orang yang berbahagia. Berbahagia, saudara. Ya. Lalu apakah cukup di situ? Tidak. Mereka juga digambarkan sebagai orang yang mendapatkan upah. Ya. Mereka adalah orang yang mendapatkan upah. Mari kita renungkan ini pelan-pelan, supaya saudara nggak rugi datang ibadah kali ini. Jangan datang ibadah cuma menempatkan badan ya, otaknya kemana-mana. Fokus dulu di sini pagi ini, supaya kita apa mendapatkan sesuatu bagi kita. Amin. Ini teguran Tuhan melalui perumpamaan. Orang yang setia dan bijaksana oleh Tuhan di dalam perumpamaan ini digambarkan sebagai orang yang melakukan tugas. Sebagai orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Tentu saja kalau kita tarik ini dalam kehidupan kita, ini luas. Banyak hal yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan.
termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Apakah saya sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan saya lakukan? Itu saja. Dan itu biasanya sifatnya sangat pribadi. Karena saya tidak mungkin tahu segala kehidupan saudara detailnya, itu tidak mungkin tahu. Demikian juga saudara terhadap saya. Ya, saudara tidak mungkin tahu detail hidup saya. Hanya saya dan Tuhan yang bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah saya sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Hanya Engkau dan Tuhan yang bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah Engkau sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki Engkau lakukan? Ya, masukkan pesan ini dalam diri. Buka hati kita lebar-lebar. Jangan sampai nanti ketika Tuhan datang, kita ditemui tidak setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, ada satu lagu itu bagus dalam bahasa Sumbawa. Isa bakat Tuhan, betul ya? Bertanya itu bakat Tuhan. Lamin pang kita, kira-kira kayak gitu. Mungkin ada salah. Ada iman pambau dunyata. Ada gak kesetiaan ketika nanti Tuhan datang? Ada gak iman pistos? Ada gak kesetiaan? Apakah kita hanya sekedar menghidupi diri kita sebagai orang Kristen saja? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus kita serap. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri dan jawab sendiri di hadapan Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, kelompok orang yang kedua adalah kelompok orang yang jahat. Ya, jahat. Hamba yang jahat. Jahat ini artinya kapos ini artinya tidak bisa dipercaya. Kebalikan dengan setia. Kalau tadi setia artinya bisa dipercaya untuk melakukan apa yang ditugaskan. Sebaliknya hamba yang jahat adalah hamba yang tidak dapat dipercaya. Walaupun dia punya pengetahuan, namun dia tidak bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut. Itu namanya jahat. Dan ide ini tersebar di seluruh perjanjian baru. Saudara masih ingat satu perumpamaan tentang talenta? Masih ya? Itu juga begitu. Ada 3 orang dikasih, orang pertama dikasih 5 talenta, orang kedua dikasih 2 talenta, orang ketiga dikasih 1 talenta. Apakah masalah dengan jumlah ini? Tidak. Tuannya tidak masalah. Masalah ketika orang yang hanya diberi 1 talenta tidak melakukan tugas. Yang punya 5 talenta, dia lakukan tugasnya. Dia dagangkan dan menghasilkan 5 talenta. Itu sangat wajar. 5 menghasilkan 5. Yang punya 2 talenta juga begitu, dia bekerja, dia melakukan tugasnya dan akhirnya menghasilkan 2 talenta. 2 menghasilkan 2. Tidak ada masalah. Tuannya tidak lebih memuji yang 5 ketimbang yang 2. Tidak. Tetapi masalah ada pada orang ketiga. Ketika dia berpikir yang jahat tentang Tuhan, lalu dia tidak bekerja apa-apa, dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Waktu Tuhannya datang, malah dia menyalahkan Tuhannya, betul? Ini tipe orang percaya yang tidak melakukan tugasnya itu kira-kira begitu. Kenapa kamu nggak lakukan tugas? Pasti banyak alasan, betul? Betul? Hati-hati saudara. Ya. Sekali lagi ide ini tersebar banyak di seluruh perjanjian baru. Bagaimana orang-orang yang tidak melakukan tugasnya, tidak melakukan apa yang dipercayakan kepadanya, dianggap sebagai orang yang jahat. Ya. Lalu kepada orang-orang
Ketika tuannya datang, dia tidak sedang melakukan tugasnya, bahkan melakukan hal yang sebaliknya. Disuruh ngasih makan malah apa ya? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Disuruh ngasih makan malah apa ya? Malah mukulin. Saudara, secara simpel saja kita tahu ini adalah tindakan yang berseberangan. Disuruh ngasih makan, disuruh mempertahankan hidup seseorang, malah mukulin orang itu. Ini kan tindakan yang berseberangan. Kenapa mereka melakukan itu? Sekali lagi, mereka jahat, tidak bertindak berdasarkan pengetahuan yang ada. Lalu coba kita tarik ini ke dalam hidup kita. Bagaimana kita mengaplikasikan firman ini ke dalam hidup kita hari ini, saudara-saudara? Ada banyak sisi yang bisa kita aplikasikan firman ini. Bisa terkait bagaimana kita setia kepada Tuhan. Bisa juga terkait dengan kehidupan kita sehari-hari di luar sana, di mana orang tidak tahu apa yang kita lakukan. Apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita setia melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Ini penting, saudara-saudara. Ini juga bisa terkait dengan pekerjaan kita sehari-hari. Semoga di antara kita tidak ada orang-orang yang bekerja hanya baik kalau bosnya ada. Kalau bosnya tidak ada, dia tidak bekerja baik. Semoga tidak ada di antara kita seperti itu. Amin. Semoga tidak ada di antara kita yang ketika bosnya tidak tahu, dia tilep uangnya. Lumayan nih, bos nggak tahu nih. Tilep 100-200 juga bos nggak paham, uang bos kan banyak. Semoga di antara kita tidak ada yang seperti itu. Semoga di antara kita tidak ada yang memanfaatkan ketidaktahuan orang lain untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Semoga tidak ada. Itu namanya seperti yang saya bagikan kemarin, skandalisme, menyesatkan. Ya, semoga di antara kita tidak ada yang memanfaatkan ketidaktahuan orang untuk mengambil keuntungan bagi diri kita sendiri. Aplikasi firman ini bisa banyak bertebaran di sekitar hidup kita. Nanti waktu Tuhan Yesus datang kembali, waktu dia melihat kita, saya ingin kita menjadi kelompok orang yang setia dan bijaksana, yang melakukan kehendak Tuhan walaupun tidak seorang pun melihat kita. Itu namanya pernah saya ajar tentang integritas. Apa itu integritas? Melakukan hal yang benar walaupun tidak ada orang yang melihat. Melakukan hal yang benar sekalipun lawannya banyak. Itu integritas. Sekalipun 9 orang bilang 5 tambah 2 8, kita harus tetap bilang bahwa 5 tambah 2 adalah 7. Itu integritas. Makanya banyak kalimat bijak. Salah satunya, jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Jangan susah lihat orang senang, tapi jangan susah lihat orang senang, atau jangan senang lihat orang susah. Mari kita senang ketika orang senang. Di dalam firman Tuhan juga, apalagi dalam komunitas kita sebagai jemaat, firman Tuhan pernah berkata, menangislah dengan mereka yang sedang menangis. Nah ini tugas kita, saudara.
tugas kita sebagai orang-orang percaya itu seperti itu. Ya. Jangan bilang, nanti kalau Yesus datang, yang penting saya rajin ke gereja, yang penting KTP saya Kristen, yang penting ini. Enggak, itu penting, itu penting. Tetapi ada juga hal yang penting yang tidak boleh kita abaikan. Ya seperti itu tadi. Ya, kelakuan-kelakuan kita di luar sana, mari kita awasi dengan baik. Dan yang bisa mengawasi kelakuan kita bukan pendeta, bukan orang tua kita, bukan pasangan hidup kita, bukan orang lain. Satu-satunya yang bisa mengawasi kelakuan kita dengan tepat adalah kita sendiri. Betul? Nah, ini tugas kita. Jangan lalai melakukan tugas ini. Tuhan sudah memberi kita tugas untuk melayani. Saudara yang diberikan kesempatan melayani, lakukan dengan benar. Ya, lakukan dengan benar. Saudara yang diberikan kepercayaan mencari nafkah di keluarga, lakukan dengan benar. Ada orang nggak mau cari nafkah misalnya, malas, tidak melakukan kewajibannya, di pandangan Tuhan orang malas itu jahat. Di pemandangan Tuhan, orang malas itu jahat. Makanya lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya. Nah, tentunya kita tidak mau tergolong kepada hamba yang jahat, yang tidak melakukan tugasnya ketika Tuhan datang. Berbahagialah orang yang ketika Yesus nanti datang, maka Yesus mendapati kita setia dan bijaksana, melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kita. Ya. Terakhir, mari kita tetap menjadi hamba-hamba yang setia dan bijaksana, yang senantiasa tekun melakukan apa yang menjadi bagian atau tugas kita, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, supaya pada waktu Tuhan datang kita didapati tetap setia. Ya, Tuhan memberkati kita semua, dan semoga firman Tuhan yang singkat ini bisa bermanfaat secara rohani bagi kita. Ya, mari kita setia melakukan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Apakah itu tugas rohani, pelayanan, apakah itu tugas-tugas di dunia kita sehari-hari. Dan mari kita setia melakukan semua kehendak Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan kepada kita berdasarkan firman. Waktu Tuhan datang, kita ditemui setia dan bijaksana. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.